Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Hasan dari kelas A1 Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 211F10261 dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Baik, saya di sini akan meresum tugas dari Buddha Tati, yaitu dengan konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Untuk pengertian masalah sosial sendiri di dalam kehidupan bermasyarakat, dipastikan banyak permasalahan sosial, dampak dari perubahan atau perkembangan zaman dari berbagai aspek. Permasalahan kegagalan adalah hal yang wajar dalam hidup. Hanya saja setiap manusia menyikapi permasalahan sosial dengan pemikiran dan perasaan yang berbeda. Dengan pengertian permasalahan sosial secara umum merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi tetap terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Permasalahan sosial ini dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum, yang sifatnya dapat merusak individu atau suatu kelompok tertentu. Penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin ditelah tanpa adanya pertimbangan ukuran-ukuran dari masyarakat mengenai apa yang dianggap buruk atau baik. Yang selanjutnya yaitu faktor pencetus masalah sosial. Faktor pencetus masalah sosial ini ada 3 faktor. Yang pertama yaitu perkembangan masyarakat. Masalah tersebut semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok, sehingga terjadinya kegagetan budaya dan kesenjangan budaya. Dan yang kedua yaitu permasalahan sosial. Permasalahan sosial ini umumnya juga timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan individu atau masyarakat sehingga menghambat terpenuhinya keinginan pokok warga kelompok sosial yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Dan yang ketiga, kemudian permasalahan sosial akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara unsur-unsur masyarakat, unsur-unsur kebudayaan, dan terjadi pula bentrokan dan ketidaksesuaian sehingga hubungan antar sosial terganggu dan mengakibatkan hancurnya kehidupan suatu kelompok. Contohnya bentrokan orang Kalimantan dan Madura. Untuk pengertian permasalahan sosial menurut ahli, yang pertama yaitu menurut Soejarno Soekanto. Soejarno Soekanto ini menilai suatu masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Dan yang kedua yaitu menurut Vincent Parrillo dalam Soetomo, menuturkan pengertian masalah sosial merupakan suatu masalah yang bertahan untuk periode waktu tertentu, tetapi suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial namun terjadi dalam waktu yang singkat dan menghilangkan, bukan termasuk masalah sosial. Dan yang ketiga yaitu menurut Soetomo. Soetomo ini pengertian masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menurut Leslie. Leslie ini berpendapat bahwa pengertian masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai warga masyarakat, sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai, dan karena perlu penyelesaian untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Untuk faktor penyebab masalah sosial, yang pertama yaitu ekonomi, faktor sosial, budaya,
psikologis, biologis, dan teknologi. Untuk yang pertama yaitu ekonomi. Faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi ini tidak lagi dipandang sebagai kondisi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan distribusi dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kehidupan, berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang tidak adil dan merata. Contohnya, permasalahan orang yang benar-benar miskin tidak mendapat bantuan, namun orang yang lebih mampu mendapat bantuan karena ada hubungan kekerabatan dengan pihak yang berwenang. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial ini yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara, termasuk di Indonesia. Kesenjangan sosial atau faktor sosial yang ada di Indonesia lebih terlihat antara orang-orang kaya, baik pejabat maupun pengusaha, dengan rakyat biasa. Biasanya permasalahan faktor sosial ini menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Salah satunya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu faktor budaya. Faktor budaya ini biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contoh faktor budaya yang biasanya terjadi di antaranya kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, dan perceraian. Dalam masalah tersebut, budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial, karena kebudayaan yang semakin berkembang justru menimbulkan peran terhadap masalah sosial. Munculnya berbagai budaya luar dianggap sebagai budaya baru yang ternyata menerabas dan membuat masyarakat berperilaku tidak disiplin atau menerapkan budaya yang tidak diharapkan masyarakat secara luas. Untuk yang keempat yaitu psikologis. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh, masalah yang bersumber dari faktor psikologis ini biasanya adanya pemahaman mengenai penyimpangan dari ajaran agama yang jika diamati secara detail tidak masuk akal, dan munculnya raja-raja palsu, juga munculnya gerakan separatis anti pemerintah. Dan yang kelima yaitu faktor permasalahan sosial adalah faktor biologis. Faktor biologis ini merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh faktor biologis ini terjadi di masa kini dan sangat relevan, yakni terjadinya pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu faktor teknologi. Kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu kayak pekerjaan serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Akan tetapi tak serta merata teknologi menguntungkan semua pihak. Kemudahan teknologi ternyata bisa memicu adanya permasalahan sosial, terutama bagi hidupnya tergantung dengan hal-hal yang bersifat manual atau ketinggalan zaman. Contoh yang paling dekat saat ini adalah kemudahan bagi
memesan makanan atau bepergian menggunakan ojek online. Bagi masyarakat luas dan juga yang bekerja di perusahaan ojek online, tentu akan dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Akan tetapi, hal ini jadi masalah bagi orang yang berprofesi menarik becak, ojek pangkalan, dan juga penjual makanan yang tidak bisa menggunakan teknologi temu takhir karena jualannya akan lebih sepi dibandingkan yang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk masalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, kriminalitas. Yang keempat, kesenjangan sosial. Yang kelima, penyakit, pandemi dan endemi. Yang keenam, kenakalan remaja. Dan yang terakhir yaitu pendidikan yang tidak merata. Baik, untuk yang pertama yaitu kemiskinan. Permasalahan sosial yakni kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung serta kesehatan. Kemiskinan ini disebabkan oleh kelengkapan alat pemenuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Saat ini, masalah kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh beberapa negara. Masalah kemiskinan dalam bermasyarakat atau di ruang lingkup yang lebih luas kemudian menjadi masalah sosial karena mulai mewabah dan bertambah banyak. Saat ini masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia. Saat ini hasil survei menunjukkan bahwa ada kenaikan pengangguran di Indonesia mencapai 2,67% dari jumlah awal, yakni sebesar sekitar 28 juta orang atau sekitar mengalami kenaikan 9,77 juta orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka 7,707% karena dampak pandemi COVID-19. Faktor pengangguran tersebut menjadi salah satu faktor kemiskinan pada permasalahan ekonomi. Karena masyarakat pada dasarnya membutuhkan alat pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fokus masalah kemiskinan. Faktor internal merupakan orang dengan kategori miskin ini tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak atau pendapatan dan tidak berusaha mengubah hidupnya keluar dari lingkungan kemiskinan. Sementara faktor eksternal salah satunya terjadinya perubahan struktur sosial, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Hingga saat ini memang tidak ada tindakan yang bisa langsung dilakukan untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Terlebih jika masalah kemiskinan ini mendarah daging. Selain faktor pengangguran, faktor kemiskinan juga bisa terjadi karena dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua yaitu pengangguran. Masalah pengangguran ini termasuk ke dalam faktor ekonomi. Terjadinya permasalahan sosial. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang kurang atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran hingga saat ini sering menjadi masalah utama dalam perekonomian. Hal ini karena masalah pengangguran menyebabkan munculnya kurangnya produktivitas, menurunnya pendapatan masyarakat, dan menyebabkan masalah kemiskinan secara global. Masalah pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga jadi permasalahan sosial karena dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime yang artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi bukan tidak mungkin
bukan tidak mungkin kriminalitas jadi pemicu utamanya. Hal ini karena ada berbagai tindakan yang sudah diatur menurut undang-undang yang masuk ke ranah kriminalitas. Beberapa tindakan yang termasuk unsur kriminalitas di dalam undang-undang mulai dari ucapan yang tidak sesuai, tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomi, politik maupun psikologis. Sesuai dengan pandangan teori faktor permasalahan sosial, lingkungan sosial dan kekuatan sosial sebagai faktor penyebab munculnya kejahatan. Kriminalitas berkembang karena berkembangnya teknologi dan meningkatnya pertumbuhan suatu negara. Permasalahan sosial di Indonesia yang juga masih terjadi adalah kriminalitas. Contohnya adalah karena masalah pengangguran. Maka tindakan kriminal bisa terjadi. Contohnya mencuri atau menjamret demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terjadinya pembunuhan karena adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi yang dimana ada ketidakseimbangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Biasanya kesenjangan sosial terjadi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, pejabat dengan rakyat biasa, dan lain sebagainya. Faktor kesenjangan sosial umumnya terjadi karena adanya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Kesenjangan sosial juga menjadi permasalahan sosial sebab menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial yang bisa meledak menjadi konflik sosial. Di Indonesia sendiri telah terjadi berbagai macam konflik sosial, contohnya konflik horizontal yang sebenarnya menjadi dasar akar permasalahan asalnya adalah kesenjangan sosial yang berimplikasi menimbul kecemburuan sosial. Masalah sosial ini lebih pada permasalahan sosial ekonomi secara umum. Yang kelima yaitu penyakit, pandemi dan endemi. Penyakit bisa menimbulkan terjadinya permasalahan sosial. Faktor ini singkat relevan dengan yang saat ini terjadi. Munculnya pandemi COVID-19 membuat berbagai masalah sosial baru yang berdampak pada masalah ekonomi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, permasalahan sosial yang berasal dari munculnya penyakit, baik pandemi maupun endemi, ini menjadi berbagai fasilitas kesehatan kurang bisa diakses karena adanya berbagai batasan, sehingga akhirnya banyak masyarakat yang tidak tertolong. Terjadi pula masalah kekurangan pangan karena banyak lapangan kerja yang ditutup karena berbagai aturan, pembatasan warung-warung kecil yang juga kekurangan pelanggan, dan masih banyak lagi ini terjadi karena adanya wabah penyakit menular. Permasalahan sosial yang sangat relevan di tahun ini adalah terjadinya pandemi COVID-19. Masih terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai dampak bagi masyarakat, mulai dari masalah ekonomi, pengangguran, pendidikan, masalah sosial, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga termasuk permasalahan sosial karena sebagai bentuk pengabaian sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja bisa meliputi semua perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Terjadinya pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana.
Biasanya, khusus kenakalan remaja diantaranya adalah kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas. Pelanggaran status biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena dianggap bukan sebagai kasus pelanggaran hukum. Sementara itu, kasus seks pranikah di kalangan remaja dan lain sebagainya dianggap perilaku yang menyimpang yang melanggar norma-norma masyarakat. Kasus kenakalan remaja biasanya disebabkan karena belum matangnya emosi remaja yang ditandai dengan penilaian situasi kritis terhadap kepercayaan diri dan kemampuan diri dalam mengambil sikap. Kasus kenakalan remaja yang menjadi permasalahan sosial dianggap sebagai kegagalan dan pemenuhan tugas perkembangan. Beberapa remaja yang gagal yang mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja dan seusianya selama masa perkembangan. Yang terakhir yaitu pendidikan yang tidak merata. Terjadinya pendidikan yang tidak merata memicu terjadinya permasalahan sosial karena menjadi salah satu dampak negatif bagi bangsa. Kurang meratanya pendidikan bisa memicu kebodohan secara global. Contohnya saat ini masyarakat di Indonesia bisa dibilang masih terbelenggu kebodohan menurut survei karena dirasa masih memiliki kuantitas SDM rendah. Selain itu, kurang meratanya pendidikan di Indonesia juga jadi penyebab mengapa kualitas SDM di Indonesia masih rendah. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan terisolasi dan kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Tidak bisa dipungkiri, maju atau tidaknya sebuah negara ditentukan dengan kualitas pendidikan dan kualitas SDM. Jika sebuah negara ingin maju, maka harus memiliki SDM yang berkualitas. Contoh, Gubernur Kalimantan memberikan beasiswa S2 pada guru dari tingkat SD, SMA, dan diberikan honor kesejahteraan. Tapi bagaimana dengan guru-guru honor di daerah? Mungkin cuma itu yang saya dapat sampaikan, mungkin cuma itu yang saya dapat presentasikan. Apabila ada kata-kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.